warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul dan berdiskusi di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melati dengan NIM A1D1250017. Perkenalkan, saya Putri Melisa dengan NIM A1D1250037 sebagai pemateri pertama. Dan perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM A1D1250002. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini kita mulai dari dasar dulu. Dalam buku yang kita bahas, pendidikan Islam tidak didefinisikan hanya sebagai kegiatan mengajar di kelas. Pendidikan Islam dipahami sebagai suatu proses besar untuk membentuk manusia seutuhnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya gambaran pendidikan Islam menurut materi di buku ini? Menurut buku ini, pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kecerdasannya saja, tetapi juga jiwanya, akhlaknya, dan cara hidupnya. Pendidikan dipahami sebagai usaha sadar untuk menemukan potensi manusia agar ia mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Jadi, pendidikan bukanlah sekedar agar seseorang pandai, akan tetapi juga agar ia menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan juga bermoral. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendidikan umum yang sering hanya mengejar nilai dan ijazah, pendidikan Islam memiliki tujuan yang jauh lebih luas, yaitu ia ingin membentuk manusia yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Artinya, orang yang berpendidikan dalam Islam bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Dalam buku ini disebutkan ada 3 istilah penting dalam pendidikan Islam, yaitu ada tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Mengapa pendidikan Islam tidak cukup dijelaskan hanya dengan satu istilah saja?
Islam tidak cukup dijelaskan hanya dengan satu istilah saja. Karena pendidikan Islam mencakup banyak aspek. Tarbiyah menekankan proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Taklim menekankan proses pemberian ilmu, sedangkan takdim menekankan pembentukan adab atau akhlak. Kalau kita hanya memakai satu istilah, misalnya taklim, maka pendidikan akan terlihat seperti hanya proses mengajar dan belajar ilmu saja. Padahal Islam menginginkan lebih dari itu. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit dari Putri tadi, yaitu ketiga istilah itu tuh saling melengkapi. Seperti tarbiyah tanpa taklim bisa membuat seseorang berkarakter baik tapi kurang ilmu. Nah, terus taklim tanpa takdib bisa membuat seseorang pintar tapi tidak bermoral. Dan takdib tanpa tarbiyah dan taklim juga tidak cukup kuat. Jadi pendidikan Islam itu harus memadukan ketiganya. Nah, mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan tarbiyah menurut buku ini. Di dalam buku ini, tarbiyah berasal dari kata yang berarti menumbuhkan dan memelihara. Dalam konteks pendidikan, tarbiyah berarti proses membina dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara bertahap, seperti menumbuhkan tanaman. Seseorang peserta didik tidak dipaksa menjadi sesuatu secara instan, tetapi dibimbing sesuai dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya. Nah, selain itu, ini tuh juga penting karena setiap manusia memiliki kemampuan dan kecepatan berkembang yang berbeda. Nah, seperti dengan tarbiyah, pendidikan itu menjadi lebih manusiawi. Jadi guru bukan hanya mengisi kepala dengan siswa dengan informasi, tetapi membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang matang dan seimbang. Nah, mengapa proses bertahap ini sangat ditekankan dalam tarbiyah? Karena manusia itu tidak bisa dibentuk secara instan. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jika pendidikan tidak memperhatikan tahapan ini, maka hasilnya tidak optimal, bahkan bisa merusak perkembangan kepribadian seseorang. Nah, kalau kita lihat dalam Islam juga, proses juga sangat dihargai. Seperti Nabi Muhammad sendiri mendidik para sahabat secara bertahap. Nah, hal itu menunjukkan bahwa tarbiyah adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan. Nah, oke. Kita masuk ke ini dulu ya. Kita masuk ke taklim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan taklim dalam pendidikan Islam itu? Nah, taklim itu adalah proses pemberian ilmu pengetahuan. Ini mencakup pengajaran, pembelajaran, dan penyampaian kebenaran. Dalam Islam juga, ilmu dipandang sebagai sesuatu yang sangatlah mulia, karena dengan ilmu, manusia dapat memahami ciptaan Allah dan menjalankan tugas hidupnya dengan benar. Namun, taklim itu dalam Islam bukan sekedar menghafal atau menguasai teori saja, melainkan taklim itu harus membawa seseorang pada pemahaman yang benar dan penggunaan ilmu untuk kebaikan. Nah, di sini mengapa ilmu sangat penting dalam pendidikan Islam? Karena tanpa ilmu, manusia itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Ilmu menjadi alat untuk memahami ajaran agama, memahami dunia, dan juga memecahkan masalah kehidupan. Nah, selain yang disebutkan Putri tadi, ada juga nih Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Banyak ayat dan hadis yang menekankan pentingnya ilmu. Nah, sehingga taklim menjadi bagian inti dari pendidikan Islam. Oh, seperti itu. Ya. Namun, ilmu saja tidak cukup. Benar. Disinilah takdib itu berperan. Nah, apa itu takdib? Nah, takdib itu adalah proses pembentukan adab dan akhlak. Ini juga
dan bagaimana seorang menggunakan ilmunya dan bagaimana ia bersikap dalam kehidupan. Takdib juga mengajarkan nilai, etika, dan juga bertanggung jawab. Nah, apabila seseorang tanpa takdib, maka ilmu bisa menjadi alat untuk merusak. Seperti orang yang berilmu tinggi tetapi tidak memiliki adab, bisa menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi atau bahkan bisa juga untuk merugikan orang lain. Seperti itu ya. Iya. Nah, mengapa sih pendidikan Islam ada sering dianggap lebih penting daripada sekadar ilmu? Karena ilmu tanpa adab bisa berbahaya. Orang yang pintar tetapi tidak bermoral bisa melakukan kecurangan, penipuan, atau kejahatan dengan cara yang lebih canggih. Nah, selain itu juga adab itu menjadi pengendali dari ilmu. Ia memastikan. Lanjut deh. Nah, adab itu juga menjadi pengendali dari ilmu. Ia memastikan bahwa ilmu yang digunakan untuk kebaikan bukan untuk kerusakan. Nah, orang yang pintar itu belum tentu berilmu. Orang yang pintar itu belum tentu beradab maksudnya. Dan orang yang memiliki adab udah pasti berilmu. Nah, gitu. Nah, di sini ada lagi nih. Bagaimana sih hubungan antara tarbiyah, taklim dan takdib itu? Nah, kalau tarbiyah membina dan menumbuhkan manusia, taklim memberikan ilmu, sedangkan takdib membentuk cara menggunakan ilmu tersebut. Ketiganya saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jika salah satunya itu ada yang hilang, maka pendidikan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, pendidikan di Islam itu menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, pengetahuan, dan moral. Nah, di sini ada lagi nih. Bagaimana sih ketiga konsep ini membentuk manusia seutuhnya? Dengan tarbiyah, manusia berkembang secara fisik dan juga mental. Dengan taklim, manusia menjadi cerdas dan berpengetahuan. Sedangkan dengan takdib, manusia menjadi bermoral dan juga bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya hasilnya itu adalah manusia yang tidak hanya pandai, tetapi juga baik dan berguna bagi masyarakat. Kalau kita lihat kondisi pendidikan sekarang nih, banyak sekali orang yang cerdas secara akademik, tetapi lemah dalam moral. Nah, menurut pendapat kalian ya, nah, apakah ini karena pendidikan kita terlalu menekankan taklim dan meluapkan takdib? Menurut saya dulu ya, ini iya sih, itu salah satu masalah besar. Pendidikan modern sering fokus pada nilai, peringkat, dan ijazah saja. Akibat taklim berjalan, tapi takdib berkurang. Padahal dalam pendidikan Islam, adab adalah fondasi agar ilmu tidak disalahgunakan. Saya setuju dengan Melati. Buku ini juga menegaskan bahwa orang berilmu tanpa adab bisa menjadi sumber kerusakan. Jadi, jika pendidikan hanya mengejar kecerdasan tanpa membentuk karakter, maka tujuan pendidikan Islam tidaklah tercapai. Kalau begitu, bagaimana tarbiyah bisa membantu memperbaiki masalah ini? Nah, kalau untuk tarbiyah itu sangat membantu karena ia itu berfokus pada pembinaan jangka panjang. Jadi, siswa itu tidak hanya diberi materi saja, tetapi juga dibimbing, diarahkan, dan dibentuk kebiasaannya melalui tarbiyah tersebut. Nah, di sini menurut buku ini, apakah tarbiyah hanya tugas sekolah? Tentu tidak. Tarbiyah juga menjadi tugas keluarga dan juga masyarakat. Anak dibentuk oleh lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama. Nah, selain itu juga kalau salah satu lingkungan ini rusak, maka proses tarbiyah juga terganggu. Seperti dalam konteks taklim tadi. Nah, jadi dari konteks taklim tadi, apakah semua jenis ilmu sama nilainya dalam Islam? Tentu saja tidak. Soalnya
ilmu dinilai dari manfaatnya. Ilmu yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan kemaslahatan dianggap mulia. Sedangkan ilmu yang kita gunakan untuk merusak atau menipu orang lain saja tidak dianggap sebagai ilmu yang bernilai dalam pendidikan Islam. Lalu, bagaimana menurut kalian takdib berperan dalam penggunaan ilmu modern seperti teknologi? Nah, kalau untuk takdib itu sendiri, takdib itu mengajarkan etika dalam menggunakan teknologi. Misalnya, teknologi harus digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan kemajuan, bukan untuk hoax atau kejahatan. Gimana ini? Nah, bilangin kan? Bagaimana menurut Indri dan Melati, takdib berperan dalam penggunaan ilmu modern seperti teknologi? Nah, kalau menurut saya itu pun takdib itu mengajarkan etika dalam menggunakan teknologi. Seperti misalnya yaitu teknologi harus digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan kemajuan, bukan untuk hoax atau kejahatan. Nah, di era digital saat ini nih banyak sekali kan yang menyalahgunakan teknologi. Yaitu teknologi sekarang ini banyak digunakan untuk menyebarkan berita hoax. Itu. Nah, di sini juga tanpa takdib itu teknologi justru menjadi alat perusak. Nah, apakah mungkin seseorang memiliki taklim tinggi tapi tarbiyahnya lemah? Sangatlah mungkin. Banyak orang berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki kedewasaan emosional maupun spiritual. Nah, maka dari itulah mengapa tarbiyah itu sangat penting agar ilmu tidak membuat seseorang sombong atau arogan. Lalu, menurut kalian nih, bagaimana peran guru dalam ketiga konsep ini? Menurut saya, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga membina dan teladan. Ia menjalankan taklim dengan mengajar, tarbiyah dengan membimbing, dan juga takdib dengan memberi contoh berupa akhlak. Nah, di sini juga kepribadian guru sering lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Lalu, bagaimana seorang siswa seharusnya bersikap dan berpendidikan dalam Islam? Nah, siswa itu harus aktif, beradab, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, selain itu, siswa itu bukan hanya penerima ilmu saja, tetapi juga pelaku dalam proses pembentukan dirinya. Nah, apa sih dampak dari Nah, apa sih dampak jika takdib diabaikan dalam pendidikan? Nah, dampaknya jika takdib diabaikan dalam pendidikan itu yaitu akan lahir generasi yang pintar tetapi egois dan tidak peduli terhadap orang lain. Itulah sebabnya banyak krisis moral muncul meskipun tingkat pendidikan semakin meningkat. Betul. Jadi sebagai penutup segmen ini, apa inti dari tarbiyah, taklim, dan takdib tersebut yang sudah kita bahas tadi menurut kalian? Setelah kita diskusikan bersama-sama, intinya adalah membentuk manusia yang seimbang, berkembang potensinya, luas ilmunya, dan berakhlak baik. Itulah yang dinamakan hakikat pendidikan Islam menurut buku ini. Sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan Islam. Dalam buku disebutkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya ingin menghasilkan orang pintar, tetapi manusia yang utuh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam menurut materi ini? Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Artinya apa? Pendidikan ingin membangun keseimbangan antara iman kepada Allah, kemampuan berpikir, dan perilaku yang baik. Jadi, hasil pendidikan bukan hanya lulusan, tetapi manusia yang siap menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi kalau diringkas itu ya, pendidikan
pendidikan Islam itu ingin mencetak manusia yang bisa hidup dengan benar di dunia dan selamat di akhirat. Lalu menurut kalian nih, mengapa sih iman itu selalu diletakkan sebagai tujuan utama dalam pendidikan Islam? Karena iman menjadi dasar dari semua tindakan manusia. Kalau seseorang berilmu tapi tidak beriman, maka ilmunya bisa digunakan untuk hal yang salah. Dan juga iman membuat manusia sadar bahwa hidupnya ada pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau begitu, menurut kalian nih, bagaimana peran ilmu dalam tujuan pendidikan Islam? Nah, kalau untuk peran ilmu itu, jadi ilmu itu bisa membuat manusia mampu memahami dunia dan menjalankan tugas hidupnya. Dengan ilmu, manusia bisa bekerja, berpikir, dan memecahkan masalah. Nah, di sini ilmu juga membantu manusia memahami ajaran agama dengan lebih benar. Selain iman dan ilmu, buku juga menekankan amal. Nah, di sini apa sih makna dari kata amal itu? Nah, makna amal adalah perbuatan nyata dari iman dan ilmu. Pendidikan Islam tidak cukup membuat orang tahu, tetapi harus membuat orang berbuat baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa iman, ilmu, dan amal itu harus berjalan bersama. Dalam buku juga disebutkan bahwa manusia adalah hamba Allah dan khalifah di bumi. Lalu apa saja sih hubungannya dengan tujuan pendidikan? Nah, sebagai hamba Allah, manusia harus taat dan beribadah. Sebagai khalifah, manusia harus mengelola bumi dengan baik. Dan juga pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk dua peran ini sekaligus. Lalu, bagaimana pendidikan membantu manusia menjadi khalifah yang baik? Jadi pendidikan itu sangat membantu manusia menjadi khalifah yang baik, karena dengan memberikan ilmu, keterampilan, dan akhlak agar manusia bisa memimpin dan mengelola kehidupannya secara adil. Nah, dan juga tanpa pendidikan, manusia tidak siap menjalankan tanggung jawab itu. Nah, selanjutnya, apakah tujuan pendidikan Islam hanya bersifat individual? Tentu tidak. Pendidikan Islam juga bertujuan membangun masyarakat yang baik dan adil. Ya, betul sekali. Tujuannya itu membangun masyarakat yang adil, karena manusia itu hidup bermasyarakat, bukan sendiri. Karena kalau kita hidup sendiri kan kita tidak bisa ya. Kita harus hidup bermasyarakat. Lalu itu menurut kalian nih, bagaimana pendidikan Islam membentuk masyarakat yang baik? Kalau menurut saya, dengan mencetak individu yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Jika individunya baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan insan kamil dalam tujuan pendidikan? Jadi insan kamil adalah manusia yang seimbang antara spiritual, intelektual, dan moral. Nah, jadi itulah gambaran ideal hasil pendidikan Islam. Selanjutnya, mengapa keseimbangan ini penting? Keseimbangan ini penting karena manusia tidak hanya hidup dengan akal, tetapi juga hati dan juga nilai. Selain itu juga keseimbangan itu akan melahirkan masalah sosial dan moral. Nah, di sini kita hidup di zaman modern kan, yang penuh teknologi, informasinya cepat, dan perubahan sosial yang sangat besar. Menurut buku yang kita pelajari, mengapa sih pendidikan Islam tetap penting di tengah kondisi seperti ini? Pendidikan Islam justru menjadi semakin penting karena di zaman modern saat ini membawa banyak tantangan moral. Teknologi dan ilmu pengetahuan pun berkembang sangatlah pesat, tetapi tanpa nilai dan akhlak, kemajuan itu bisa membawa kerusakan. Pendidikan Islam berfungsi sebagai penyeimbang agar manusia tetap memiliki arah hidup yang benar. Nah, dalam buku ini juga menekankan bahwa modernisasi tanpa nilai akan melahirkan krisis identitas dan krisis moral.
Lalu kalian tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan krisis moral dalam masyarakat modern saat ini? Oh, krisis moral itu yaitu berarti banyak orang kehilangan nilai tentang benar dan salah. Mereka mengejar materi, kekuasaan, dan kesenangan tanpa mempertimbangkan etika. Hal inilah akibatnya pendidikan yang hanya menekankan kecerdasan dan keterampilan tetapi melupakan pembentukan akhlak. Lalu, bagaimana menurut kalian pendidikan Islam bisa menjawab krisis saat ini? Jadi dengan kita menanamkan iman, adab, dan tanggung jawab sejak dini. Dan juga pendidikan Islam membekali manusia dengan kompas moral yang tidak tersesat di tengah perubahan zaman. Nah, dalam dunia yang serba digital, bagaimana sih peran pendidikan Islam? Menurut saya, peran pendidikan Islam mengajarkan etika dalam menggunakan teknologi, seperti tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan penipuan, dan juga menggunakan media untuk kebaikan. Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa Islam tidak menolak teknologi, tetapi mengarahkan penggunanya. Apakah pendidikan Islam anti terhadap globalisasi? Nah, tentu tidak dong. Pendidikan Islam justru mendorong umat Islam untuk maju dan bersaing secara sehat. Namun, tetap juga dijaga untuk menjaga identitas dan nilai keislamannya. Di dalam buku sudah dijelaskan bahwasannya pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan ini? Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, yaitu artinya berpendidikan Islam harus terbuka terhadap ilmu, teknologi, dan perubahan sosial, tetapi tetap berpegang pada Al-Quran dan nilai akhlak. Nah, selain itu juga bisa jadi modern, tetapi tidak kehilangan identitas Islam. Lalu nih, menurut kalian bagaimana sih pendidikan Islam menghadapi arus materialisme yang kuat di masyarakat sekarang ini? Dengan cara menanamkan bahwa hidup bukan hanya soal uang dan juga jabatan, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sesuai dengan buku yang menekankan keseimbangan dunia dan akhirat. Selanjutnya, apa saja sih peran pendidikan Islam dalam membentuk etika kerja di dunia modern? Nah, kalau menurut saya nih, peran pendidikan Islam dalam membentuk etika kerja di dunia modern, yaitu pendidikan Islam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan amanah. Nah, benar ini. Ini membuat lulusan tidak hanya kompeten, tetapi juga dapat dipercaya. Selanjutnya, di dalam buku ini juga disebutkan bahwasannya krisis moral adalah dampak dari pendidikan yang tidak seimbang. Apakah kalian bisa menjelaskan apa maksud dari pernyataan ini? Nah, di sini ketika pendidikannya hanya fokus pada keterampilan dan mengabaikan nilai, maka lahirlah manusia yang pintar tapi tidak bermoral. Nah, maka dari itulah mengapa pendidikan Islam itu sangat selalu menggabungkan iman, ilmu, dan amal. Lalu, bagaimana pendidikan Islam membekali generasi muda menghadapi masa depan? Generasi muda dalam menghadapi masa depan, yaitu dengan memberi mereka ilmu, karakter, dan juga visi hidup. Nah, di sini sehingga mereka siap bersaing tanpa kehilangan nilai. Nah, di sini apa sih kaitan pendidikan Islam dengan pembangunan bangsa? Kaitannya itu yaitu bangsa yang kuat yang membutuhkan warga jujur, berilmu, dan bertanggung jawab. Ya, saya setuju. Itulah hal yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Lalu, bagaimana pendidikan Islam memandang kemajuan ini?
Nah, kemajuannya bukan hanya di teknologi saja, tetapi juga di kualitas medianya.
buku tentang pendidikan Islam di era global saat ini? Menurut saya bahwa Islam itu tidak ketinggalan zaman, akan tetapi memberi arah bagi zaman. Nah, pendidikan Islam justru dibutuhkan untuk menuntun modernitas. Kalau kita simpulkan seluruh video 2, apa benang merahnya? Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan Islam itu membentuk manusia yang seimbang antara iman, ilmu, dan akhlak. Dan juga siap hidup di dunia modern tanpa kehilangan nilai. Jadi, sebagai penutup bab ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Nah, di sini saya akan menyampaikan pesan, yaitu belajarlah bukan hanya untuk lulus, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Nah, itulah sejatinya tujuan pendidikan Islam menurut buku ini.